Ya kan? Gini malah jebule kayak buntelan lemper. Ada yang kesini kayaknya, Mas. Iya. Tapi emang kesini sih. Loh kan? Hei, ngapain kamu? Bingung cengengesan. Kita kunci lur. Dulu, Apa? tolong. Tolong. Emang kamu pikir dengan kamu berubah wujud menjadi si Fajar seperti ini, kita bakalan tetap Memelas. percaya? Sedangkan kamu udah lihat caramu itu menipu kami loh. Pasang pemelas gitu. Benteng Mas Abdul. Ini terakhir ini nih. Sikat. Wah, kita akan telanjangi ya, sedulur. Kita akan buat dia menunjukkan wujud aslinya, tampang yang gantengnya itu ya, sedulur. Ya kan? Gini malah jebule kayak buntelan lemper. Jangan bilang kamu terpaksa lo ya. Orang rajamu udah mati, kamu masih Di sini. masih di sini. Punten Mas Tio. Leh. Ampun Mas. Ampun. Saya tidak tahu apa-apa. Loh, saya belum tanya kok dibilang tidak tahu apa-apa. Kecuali saya sudah tanya ya. Namanya ngejar-ngejar saya terus. Loh, saya nggak ngejar-ngejar itu apa namanya? Celana kamu mau melorot sama saya terkejar, otak benerin. Kamu ketakutan. Emang kenapa saya harus ngejar kamu? Emang kamu salah apa? Takut. Itu saya nggak tahu apa-apa beneran. Tahu apa? Orang saya belum nanya kok. Nggak tahu apa-apa ya. Saya mau benerin celanamu yang melorot. Enggak, tadi ngejar-ngejar teriak-teriak. Saya cuma ngikutin teman saya kok. Ngikutin apa kamu? Ya, disuruh sama teman saya yang itu tadi satu. Disuruh buat apa? Ya disuruh buat ngikutin dia. Enggak, kamu maksudnya apa gitu sama orang tua kok nakal itu, kasihan bok bapaknya. Sama kamu dikerjain, ditipu. Ya nipunya teman saya loh. Loh, kamu juga ikut-ikutan kok jadi si Fajar kok. Saya diajak. Nah, diajak kenapa mau? Ya saya biar dapat teman Mas. Oh, biar dapat teman. Iya. Oh, berarti takut nggak punya teman. Tapi temanmu sekarang mungkin udah tenang di alam sana ya? Iya betul. Kamu mau ikut temanmu juga? Nggak mau. Loh, gilirannya gitu nggak mau ikut teman. Katanya ikut-ikut. Katanya biar dapat teman. Nah, temanmu kan sekarang sudah lebur nih. Kamu nggak pengen lebur sih? Ya udah, itu bukan teman saya lagi udah. Oh, udah. Ini nggak ngakuin teman. Udah bukan teman saya itu. Dia bilangnya cuma sebentar gitu. Sebentar apa? 2 minggu kok. Sebentar itu kalau misalnya semenit 2 menit buat nakut-nakutin, kayaknya nggak cuma dia ya, banyak yang lainnya gitu ya. Tapi kamu tuh 2 minggu. 2 minggu lama loh. 2 minggu lama. Udah mana nggak sekolah? Kalau kamu mau niru malu ya sekolah ya. Ngaji biar apa? Biar nggak alpa itunya, absennya di sana. Tahu nggak sekolah? Enggak. Makanya di kamar terus kayak gitu kamu. Makan di sekolahan sini. Dingklik sekolahan dimakan. Enak. Kayak gini nih, ada yang dari kayu sih sebenarnya. Mau? Ada. Ya aku. Polos banget. Oh, saya tahu itu kamu ikut-ikut gak dikasih makan kan sama orang rumah. Iya. Nah,
Kalau yang sekedar dapat makan kan kamu bisa cari makan sendiri. Ya, saya yakin kamu mesti ujung-ujungnya sama kayak temanmu yang satunya. Malah ngising apa kamu? Enggak, pengen pipis. Alah. Gini nih, saya tanya, temanmu lebur, Iya. kamu mau lebur apa tidak? Yang Biar punya teman. enggak, udah bukan teman saya kok. Giliran lagi mau mulai ngikutin, giliran udah tahu akibatnya, bukan temen. Kan saya dipaksa. Dipaksa apa? Ini beneran, tanya aja sama teman saya. Ya teman kamu udah saya tanya, Apa? katanya apa namanya ikut sayembara. Enggak, teman saya kan suka tukang bohong itu, ke saya aja bohongin tadi kan lah, sama dibohongin sama teman saya itu. Kamu ikut sayembara, udah tahu kamu berdua. Enggak. Sekarang rajamu udah mati. Kamu masih tetap kayak gitu, tadi sempat pakai wujudnya. Kesini juga pasti pakai wujudnya si Fajar ya. Nanti takutnya kalau bohong ya. Bohong ya. bohong apanya? Masa raja saya udah mati. Lucu banget ngelawak dia. Rajamu raja paku rogo, Bok. Iya. Udah mati, udah dipakuin ke tembok, udah enggak. Bohong masnya. Gimana sih buktinya ya Mas Abdul? Iya. Coba suruh nonton videonya. Mana? Ini aku mengabdi sampai sekarang ya. Ini di sini enggak? Yang kita hampir mati. Saya kan pada nangis seperti kalian yang kalah. Udah kamu jangan banyak ngomong dulu. Nih. Ini rajamu bukan nih? Tuh yang mulai beraksi ya. Iya. Tuh yang pakai baju warna jingga. Iya. Itu Tuan Pakurogo. Dia megangin dadanya tuh. Dia megangin dadanya tuh. Tadi dia pura-pura. Dia kan terdik. Tolong ya. Nih lihat ya, seperti ya. Lembutnya banyak banget. Wah, meleduk tuh dasar tuh. Meledak malahnya tuh. Tuh. Irang tungteng kesengareng. Oh, berarti dia udah bukan raja saya. Hah? Bukan raja saya Pakurogo. Temanmu udah lebur dibilang bukan temanmu. temennya. Rajamu udah lebur dibilang bukan rajamu. Istrimu misalnya kalau lebur gimana? Bukan istrimu juga. Ini bukan. Kamu kalau lebur berarti bukan kamu. Iya. Ya udah tak leburin. Jangan. Katanya bukan kamu. Iya. Ayo, yo. Jangan Kamu apa menurut saya. tujuannya ikut sayembara apa kamu? Ya, biar bisa dapat rumah. Biar bisa dapat rumah. Iya. Kan kamu bisa tidur di pohon. Apa hidup di pinggir sungai, di sungai bisa. Jin mah nggak harus rumahnya itu bareng. Dibully saya gara-gara saya jelek. Katanya saya pengen ikut sayembara, terus kalau berhasil kan saya jadi naik kasta, Jadi apa? Ditawarin jadi apa? jadi jin. Sekarang belum jin itu. Udah jin. Tapi kalau kamu lebur berarti kamu bukan jin. Nggak tahu kan, saya nggak pernah lebur. Makanya kamu lebur dulu biar tahu ya. Nggak mau. Kalau kamu lebur tobat. Kalau tobat dapat apa? Masa iya tobat dapat piring sama gelas? Tobat itu ya membuat kamu berhenti untuk, atau bukan berhenti ya. Tobat itu yang paling utama tobat ya. Itu membuat kamu mengurangi kemungkinan kamu berbuat maksiat. Jadi setelah kamu tobat, keuntungan yang kamu dapat adalah mengurangi kegiatan yang berbau maksiat. Itu yang utama. Yang kedua tentunya dapat ridho dari sang penguasa, begituan. Kalau ridho sih urusannya Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi yang utama yang kita rasakan langsung yaitu kita menjauhi yang namanya maksiat untuk kedepannya, begitu.
Ya gitu doang dapatnya. Selebihnya tergantung hidupnya kamu. Kalau kamu hidupnya kerja ya dapat duit ya. Kalau kamunya malas ya nggak bakal dapat duit gitu lah istilahnya. Semuanya tergantung usaha. Masalah duniawi ya tergantung kamu mengurus dunia seperti apa. Tapi keuntungan tobat yang jelas mengarahkan kamu ke kehidupan yang lebih baik gitu. Mana? Enggak maksud. Maksud. Yang terpenting jangan melakukan hal itu lagi. Maksudnya gitu gimana? Saya kan nggak ngapa-ngapain. Saya udah bilang saya diajak sama teman saya loh, nggak percaya. Ya makanya untuk kedepannya kamu jangan mau diajak sama teman kamu yang nggak jelas. Paham? Bentar. Sampai berarti sekarang jadi teman saya. Ya kalau kamu nganggap saya teman dan kamu mau bertobat ya kita berteman. Bisa berarti. Nah, Tapi katanya, kalau kamu nggak bertobat ya saya nggak mau. berarti jangan katanya masnya jangan ikut-ikut kata jaga temen. Gimana sih? Tapi kan yang tidak jelas lah. Kita kan jelas ya arahnya untuk kebaikan. Lah kamu ngajakin untuk berubah menjadi manusia dan menipu bapak-bapak tua. Sih gimana kamu? Berarti nanti sampai ngajak saya buat nipu jin gitu. Saya nggak mau ngajak kamu nipu, ya Allah. Saya cuma ngajak kamu berhenti melakukan yang tidak penting dan tidak ada manfaatnya, yang kebanyakan malah justru merugikan. Paham? Paham. Tapi saya untung Untungnya apa? bisa makan gratis, dapat tempat tidur gratis waktu berobat sama teman saya itu. Kamu tidurnya, dunia ini luas. Dimensimu dan dimensi saya itu berbeda. Ya, Tidak kerupak-kerupakan. Kalau dimensi kita barang mungkin sikut-sikutan. Tapi itu kan berbeda. Walaupun kamu tidur di tempat yang sama seperti yang saya tiduri, itu bukan berarti saya lagi nindiin kamu tidur. Jangan berlaga seperti itulah. Dimensinya sudah berbeda. Jangan bilang sesek. Jangan bilang nggak punya tempat tinggal. tapi kan saya pengen tidur di kasur kayak manusia. Gini nih, dah langsung saja. Intinya kamu mau tobat apa enggak? Yaudah, saya mau. dididik. Di mana? Nah, ada satu tempat yang tempatnya itu ada kasurnya, ada makannya juga, yang masakin namanya itu Bragadi. Nah, bener. Bragadi, kok kamu tahu Bragadi? Loh, ya tahu karena saya sudah meleburkan rajamu. Kalau si cantik tahu nggak? Si cantik Ratna Ayu. Iya. Kayak gitu kok cantik ya. Udah nikah dia. Oh, Yang nggak jauh dari sana. Dia tidak jauh dari itu. katanya dia mau nikah sama saya nanti. Wah, nah, halusinasi kamu. Kalau mau. Nih, pokoknya gini, kamu mau di tempat yang nyaman, ada makanan, tapi ada konsekuensinya. Bukan konsekuensi, sebuah kewajiban, yaitu apa? Belajar menjadi lebih baik. Di sana adalah kayak pondok ya katanya ya. Nah, begitu. Mau? Kamu nggak bisa seenaknya. Kamu bisa seenaknya, kamu bisa hidup enak tapi nggak boleh seenaknya. Ada siapa saja di sana? Ada Bragadi. Kalau kamu mau lihat Rantan Ayu boleh, tapi mungkin kamu dikeplak dasnya sama siapa? Bener. Iya, Raja Sunilar. Yuk. Dia udah nikah Ya sama raja. mungkin saja di sana ada perempuan yang lain ya. Tidak tahu. Tapi saya sih nggak nyaranin kamu belajar ilmu sambil macarin perempuan di sana ya. Siapa tuh dapat jodoh di sana. Siapa kamu. tahu dapat dikenalin atau apa itu. Syukur-syukur sih karena udah berusia ya nikah gitu. Ya saya mau. Sudah, saya bawa kamu ke sana ya. Ya. Sini. Assalamualaikum ya. Ya. Yang Sunilar. Ikutin ya. Nih. Mau gimana ya, mau tega tapi Ya, dia mau tuh. dia mau tobat atau banyak bingungnya gitu, apa yang dia lakukan pun dia tidak tahu sebenarnya gitu. Dia mungkin banget ya. dia tahu tapi kayak ya polos gitulah. Apa Mungkin emang otaknya kurang? mungkin seperti itu. Bu, saya sih nggak bisa itu ya, kelihatannya doang.
nggak tahu apa dia bohong apa enggak, yang penting sekarang udah sama Raja Sunilar. Mungkin di sana kan lebih di cross check lagi lah seperti apa, apakah berbahaya apa tidak. Kalau berbahaya pasti di sana ada kebijakan yang lebih baik gitu lah. Intinya ada yang saprana juga di sana. Ada yang soprana yang nantinya bakal menentuin mau seperti apa kan makhluk itu tadi. Baiklah sedulur, 2 makhluk itu sudah kita temukan dan sudah kita bereskan. Kita tinggal paling balik ke rumah. Lihat kondisi. Iya, lihat kondisi apa udah bangun apa belum, terus kemudian yang mencoba mengasih penjelasan. Ya sedulur, pelan-pelan paling nanti ya. Iya. Takutnya juga itu belum bisa apa, shocknya tuh berat gitu loh. Kayak kita aja ngomong aja bingung ya. Bingung ya. Kayak tatapannya masih kanan kiri. Ya mungkin itu ada apa seperti sihir buat dia nggak menyadari. Tapi harusnya Mas Putra udah Dia melakukan sesuatu. melakukan sesuatu lah. Semoga aja nanti bisa nyambung omongannya. Ya. Baiklah sedulur, ini kita tinggal memberikan paham saja ya. Iya. Menenangkan dan juga menjelaskan sejelas-jelasnya agar Apa yang tidak terjadi? iya. Toh beliau ini udah tahu dan sudah melihat sendiri Iya. apa yang saat ini terjadi gitu loh. Oleh nanti pelan-pelan dia shock lagi gitu loh. Saya lihat udah sepuh juga maksudnya. Iya kok. Udah bangun. Udah bangun alhamdulillah. Assalamualaikum. Udah tenang Wak? Kamu udah jelasin belum Mas Putra? Belum ya. Ini baru sadar juga. Saya lumayan lama tadi pingsannya. Tapi dengan Bapak lihat kedua anak tadi yang mirip banget sama anak jenengan, sekarang udah paham kan yang terjadi Pak? Berarti selama ini yang ada di dalam berarti apa tuh? Mungkin jin Iya, yang menyerupai anak keponakan saya. iya, kurang lebih seperti itu Pak. Keponakan-keponakan yang Jadi gini, ini kan karena udah paham ya, saya jelaskan dari awal ya Pak. Iya. Si Destra dan juga si Fajar ini 2 minggu yang lalu ketemu sama Mas Putra Di ini dalam hutan, Pak. di dalam hutan. Keadaannya itu lagi bersama makhluk lah, dan juga ada lukanya Di dada. Tapi sekarang lukanya udah dikasih lihat tuh. ada lukanya di perut. Kalau si Fajar ada di dada gitu, Pak. Tapi ini sih tinggal Ini alhamdulillah udah sembuh. sembuh. Ya. Ditutup lagi sih. Nah, ya bisa dikatakan makhluknya kalau mungkin jenengan kurang paham ya gendurwo lah ya, Iya, gampangannya gitu. Gampangannya Gendurwo. gitu. Nah, intinya mungkin jenengan dan juga putra jenengan serta ponakannya itu ternyata dari keturunan orang penting zaman dulunya. Jadi perangnya zaman dulu, tapi dendamnya itu sekarang. Karena yang kakek moyang jenengan ini orang-orang pejuang lah istilahnya seperti itu, yang sering berhadapan. Kalau sekarang ya bahasa sarunya ya dukun ya mungkin ya, cuman konotasinya itu baik lah. Zaman dulu itu ya ahli spiritual itu ya. Kalau ada makhluk-makhluk yang ganggu ya disingkirin gitu. Dulunya kayak gitu rupa-rupanya. Nah, makhluk yang dulunya itu dimusuhi sama kakek moyangnya, ini kedua anak ini tuh lagi dendam, makanya ini diculik ke hutan, digantiin sama makhluk yang makanya dia jadi burung, nggak mau sholat, apalagi sholat ya main aja nggak mau kan, terus ngaji apalagi gitu. Dan kita menemukan 2 anak ini juga jauh dari sini, Pak. Itu di daerah Banyumas Daerah Pak. Banyumas. Nah, Jauh sekali ya. nah Dan iya ya makanya dari itu. saya kesini pun sebenarnya ragu-ragu Pak, maksudnya mbok sampai saya bikin gaduh gitu. Yang ini kan saya takutkan kan jadi geger atau apa di sini, malah
ternyata ada yang gantiin. Ada gantiin. Saya pikir bapaknya udah Udah panik lagi nyariin kemana-mana. Ternyata santai saja karena ini ada yang kopi di sini ya. Malah sempat kepikiran saya mau nganterin tapi takutnya dituduh Yulik gitu ya. Iya. Sebenarnya gitulah. Tapi mungkin ini sulit diterima Pak ya. Mungkin butuh waktu untuk apa namanya? Ngilangin Pemulihan. pikiran juga kan masih kaget. Tapi yang jelas seperti itu. Kalau misalnya itu penasaran, Bapak nanti bisa ngobrol-ngobrol sama saya lebih panjang lagi lah kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Gitu. Berhubung ini sudah saya anterin, Bapak juga sudah paham. Ini sudah waktunya kita pamit. Paling gitu, Pak. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah antar ponakan saya. Iya. Dan mudah-mudahan untuk berikutnya tidak terulang lagi. Amin. Amin. Insya Allah sih sudah enggak ya. Soalnya makhluk yang kemarin bawa ini udah berantas gitulah. Saya banyak terima kasih. Ya, mudah-mudahan atas kebaikan saudara-saudara sini saya banyak terima kasih. Mudah-mudahan sebagai amal dan ibadah saudara. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Sekarang palingnya kamu udah pulang, kamu menyesuaikan diri lagi. Mungkin dari kejadian kemarin ini bocah juga masih jadi tell me ya bisa dikatakan ya. Masih lelet gitu. Mungkin ya karena kejadian ada mendingan iya lebih baik lah. lebih baik ya. Ya masih kita pantau sedulur. Masih tetap kita pantau. Tapi kan memang perlu adaptasi lagi di keadaan normal seperti ini gitu ya. Paling saya pamit ya Pak, ini udah malam nanti Ya, terima kasih ya iya atas bantuannya. Ya, makasih. Kamu hati-hati di sini ya. ya itu bapaknya suruh ngaji ya ngaji gitu Ya. Kalau udah maghrib jangan main-main di luar. Ya udah kayak anak kok. kayak dik sendiri 2 minggu Kira saya itu di kamar itu ya, ini ternyata ya nanti boleh cerita-cerita ke bapaknya. dari mana aja. Kan di rumah itu kamu berduaan malah kamu ada di jauh dari Banyumas ke sini. Oke Mas. Yo sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Amin amin amin. Kita masih dalam apa ya? Ini baiklah sedulur, dengan pamitannya kita kepada bapaknya juga itu sekaligus menutup misi kita ya. Iya. Alhamdulillah PR-nya sudah tuntas tas, tinggal kita nanti ya tanya kabar, main ke sini hanya untuk menjenguk, tapi insya Allah semuanya sudah normal kembali karena urusannya dengan Pak Purogo itu sudah selesai dan Pak Purogonya saja sudah lebur ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk sedulur yang sudah membantu support doa dan juga mental dan juga moral juga ya. Terima kasih banget. Ada juga yang material ya, beberapa ada yang kasih center dan sebagainya, itu kan termasuk bagian dari material ya. Ya kami ucapkan semoga kebaikan jenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Amin. Amin. Oke, kami tutup misi ini dan tutup video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.